Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Baik. Alhamdulillah. Nah, siapa yang tadi pagi sudah sarapan? Ya, di rumah pagi makan nggak dari pagi? Nggak ada yang makan. Sekarang kalau berangkat sekolahnya tidak makan, menurut teman-teman apa yang akan terjadi? Kalau teman-teman tidak makan pagi, Masuk angin. ada yang masuk angin, sakit perut, terus? Nah, tadi ada masuk angin, ada sakit perut, ada lagi yang lain? Sakit kepala. Sakit kepala kata Asia. Ada lagi? Nah, teman-teman, kalau tadi teman-teman sudah tahu, kalau tidak makan bisa sakit perut, sakit kepala, habis itu apa lagi tadi ya? Masuk angin. Terus apa yang harus teman-teman lakukan supaya tidak masuk angin, tidak sakit kepala dan tidak ini? Harus sarapan. Jadi kalau sebelum sekolah harus sarapan. Nah, sebelum belajar seperti biasa kita apa yang kita lakukan? Berdoa. Siapa yang pimpin doa hari ini? Silakan pimpin doanya. Marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu absen dulu ya. Silahkan angkat tangannya yang hadir hari ini. Ibu panggil namanya Evan. Apa yang Evan lakukan di situ? Ibu absen dulu ya. Rabiah tidak hadir. Hari ini Rabiah kemana ya? Ada yang tahu? Nah, karena belum mengerjakan tugas jadi tidak sekolah. Terus Amanda, Denny hadir? Istiqomah, Irfansa, Maulida Askia, Muhammad Badali. Jadi juga ada yang tahu teman-temannya kenapa Badali tidak turun? Tidak tahu. Ada yang dekat rumahnya? Ada. Muhammad Zaini, Nurhamsiah, Sera Aulia, Ahmad Rashid, Najla Nursifa, Resa Nobrianti. Berarti teman kita hari ini yang tidak hadir berapa orang teman-teman? Ada 2 orang yang tidak hadir. Nah, baik teman-teman, seperti biasa Ibu akan berikan waktu teman-teman 15 menit untuk membaca buku. Silakan manfaatkan buku yang ada di pojok kanan.
baca buku dan bukunya sudah dikembalikan ke pojok baca. Ini silakan siapkan alat tulisnya yang digunakan untuk belajar hari ini, taruh di atas meja. Ya, nanti dibawa ya ke rumah selanjutnya. Ya, boleh. Sudah semuanya disiapkan alat tulisnya? Sudah. Baik teman-teman, kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, salah satu bunyi kesepakatan kelas adalah apa? Kita belajarnya apa? Belajarnya tenang, belajarnya dengan antusias dan penuh semangat. Nah, kita kan sudah bikin kesepakatan kelas. Teman-teman, hari ini kita akan belajar matematika. Nah, kita hari ini belajar matematika. Tujuan pembelajaran kita ada yang tahu apa ya? Hari ini teman-teman akan berdiskusi. Nah, teman-teman hari ini belajarnya apa? Apa tadi? Belajarnya berdiskusi untuk menentukan keliling dan luas persegi. Itu tujuan kita yang pertama belajar hari ini. Yang kedua, ada yang tahu tujuan belajar kita yang kedua? Nah, teman-teman, nanti ibu akan tampilkan sebuah video. Teman-teman boleh lihat. Nah, dari video itu nanti teman-teman akan belajar untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas apa? Bangun apa tadi? Bangun persegi. Nah, kalau minggu lalu masih ingat kita belajar tentang apa sebelum belajar yang ini, keliling dan luas persegi? Belajar tentang apa ya matematikanya ya? Minggu lalu kita belajar tentang akar pangkat 2. Nah, setelah itu kita lanjutkan tentang keliling dan luas bangun datar, yaitu bangun datarnya apa? Persegi. Baik teman-teman, tadi kita sudah baca buku, sudah ibu sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Sekarang silakan duduk yang rapi, lepaskan tangan dari semua benda-benda yang ada di atas meja. Silakan ambil posisi ternyaman menurut teman-teman. Sekarang silakan sudah siap? Sudah mendapatkan posisi ternyaman? Sudah. Tidak ada lagi yang memegang pensil, tidak ada lagi yang memegang pulpen dan buku ya. Nah, sekarang teman-teman silakan tarik nafas sedalam-dalamnya. Lalu hembuskan. Boleh diulangi lagi? Ya, lagi? Boleh? Nah, setelah teman-teman ini tadi mengambil nafas lalu mengeluarkan nafas, apa yang teman-teman rasakan di bagian tubuh teman-teman? Segar kata Irfan. Ada lagi? Nyaman. Yang lain? Kalau sudah segar, sudah nyaman? Nah, sekarang teman-teman boleh amati benda-benda yang ada di dalam ruangan kelas ini. Sebelum kita masuk ke dalam materi, ibu minta teman-teman untuk mengamati benda yang ada di dalam ruangan kelas kita. Nah, coba teman-teman lihat ada benda apa aja di dalam ruangan kelas kita. Ada meja, ada kursi, ada apa lagi? Papan tulis, bunga, terus lagi bendera, foto, lemari, apa lagi? Jam, ada sapu, ada buku. Ada di dalam ruangan kelas kita ini banyak sekali benda, tapi nanti teman-teman boleh hanya memilih satu benda. Nah, nanti teman-teman boleh memilih satu benda yang ada di dalam ruangan kelas ini. Teman-teman, nanti belajarnya kita akan berdiskusi. Jadi nama-nama yang ibu sebutkan itu akan menjadi satu kelompok.
Jadi nanti silakan setelah ibu jelaskan materi di depan, nanti teman-teman boleh bergabung dengan nama kelompoknya dan bikin ini suasana belajarnya sesuai yang teman-teman inginkan. Yang kelompok A, ibu bagi kelompoknya jadi 3 kelompok. Itu ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Teman-teman, sebelum kalian bikin kelompok dan bergabung dengan anggota kelompoknya, itu akan menjelaskan tentang materi kita pada hari ini. Di sini ibu akan menyajikan 2 buah gambar. Yang pertama, gambar. Ibu kasih di sini keterangan gambar A. Lalu ibu bikin gambar selanjutnya. Gambar B. Dari 2 gambar ini, apakah teman-teman tahu perbedaannya? Perbedaan gambar A dan gambar B, ada yang tahu? Apa itu perbedaannya? Panjang dan lebar. Ada yang panjang, ada yang lebar, terus ada yang pendek. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, apakah teman-teman tahu namanya? Gambar yang mana yang persegi? Kalau gambar B? Satu lagi. Setelah teman-teman melihat ciri-cirinya, coba lihat di sini. Coba sama-sama nomor 1. Perhatikan gambar persegi A, B, C, D. Persegi dapat kita lihat bahwa sisi persegi A, B, C, D itu sama panjang. Yaitu apa? AB-nya sama dengan apa? Sisi AB sama dengan sisi yang mana? Yang berhadapan. AB-nya berhadapan dengan yang mana? Ini A dan berhadapan dengan yang mana? C. Ya, C dan D. Silahkan gitu. Teman-teman, tadi teman-teman sudah belajar ini mengukur. Ada yang menggunakan persegi satuan, ada yang menggunakan penggaris, ada tadi ya. Kalau yang kelompok C itu menggunakan kertas origami tadi untuk menemukan sisinya. Teman-teman akan mengerjakan tugas kelompok. Kelompok yang pertama itu kelompok A akan membuat ini. Tugasnya membuat bentuk poster. Teman-teman gambar sebuah gambar. Nanti gambar bendanya tadi boleh digambar, tapi digambar di kertas. Nanti teman-teman tulis sisinya berapa, terus cara mencari keliling dan cara mencari luasnya. Untuk yang kelompok B dan kelompok C tugasnya adalah membuat video. Nah, videonya ini cari benda yang ada di rumah yang bentuknya persegi. Lalu teman-teman sebutkan nama bendanya. Lalu apa lagi? Sebutkan panjang sisinya, berapa keliling dan berapa luas dari benda tersebut. Nah, dalam bentuk
video. Ada yang mau ditanyakan dari tugasnya? Sudah paham? Sudah paham. Kalau begitu ibu punya sticky note. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ibu punya kertas ini. Teman-teman silakan tulis perasaan teman-teman hari ini setelah belajar seperti apa. Silakan tulis di dalam kertas ini. Nanti akan ibu bacakan beberapa hal kita tempelkan ke dinding yang ada di belakang di papan emosi. Nanti ibu bacakan. Ini di tangan ibu sudah ada hasil tulisan dari perasaan teman-teman setelah hari ini belajar bersama ibu. Di sini hampir semuanya menuliskan senang karena bisa belajar dengan ibu hari ini, belajar tentang keliling dan luas persegi. Di sini juga ada yang menuliskan sedih. Nah, teman-teman yang senang tetap semangat belajarnya ya di sekolah ya, yang sudah senang belajarnya tetap harus semangat, berarti ya kalau senang ya perasaannya ya. Nah, kalau yang sedih ini ada teman kita Asia. Asia ini sedih katanya karena teman sejatinya di dalam kelas ini tidak ada, namanya Amira. Kemana Amira, Asia? Oh, pindah. Nah, Asia ini, Asia kan sedih kan, kita Asia sedih tadi. Siapa yang mau menghibur Asia? Isti, boleh Isti maju ke sini, ibu temani. Nah, Isti mau ngapain sama Asia supaya Asia nggak sedih? Mau nyanyi. Boleh nggak kita tanya sama Asia, Asia suka lagu apa? Boleh? Ya, Asia sukanya lagu apa Asia? Terserah Isti, mau nyanyi lagu apa Isti? Oh, mau lagu Allahul Kafi. Teman-teman ada yang bisa? Nah, yang bisa boleh bersuara keras-keras ya, kita bantu Isti ya, untuk menghibur Asia. Baik, kita mulai. Kita mulai ya Isti ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Tuh, tanya dulu Asia senang nggak dinyanyiin sama teman-temannya? Senang. Nah, berarti Asia sudah punya teman di sini, punya teman-teman di kelas yang sayang sama Asia hari ini sudah dihibur. Bilang apa Asia sudah dihibur sama Isti? Sama-sama. Silakan duduk. Nah, teman-teman, terima kasih. Hari ini kita sudah belajar. Nah, ibu ingatkan lagi terakhir sebelum kita menutup. Tadi kita belajar tentang apa teman-teman? Tentang persegi yang kita cari apanya tadi? Sisinya, terus apa lagi? Luasnya, terus apa lagi? Keliling. Ada yang mau ditanyakan dari itu semuanya? Tidak ada. Baik. Kalau seperti itu karena tidak ada yang ditanyakan, berarti sudah paham ya? Boleh rapikan alat tulisnya, kita siap-siap untuk pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nanti pulang tetap pakai masker, terus sampai rumah cuci tangan dan jangan bergerombol. Nah, iya, nanti teman-teman tetap menjaga protokol kesehatan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulida Asya. Nama saya Nur Hamisia. Nama saya Muhammad Zainal. Nama saya Ahmad Rasid. Nama benda yang ada di rumah saya adalah serbet. Panjang sisi 12, keliling 4 dikali 12 sama dengan 48 cm. Jadi keliling serbet ini adalah 48 cm. Luas 12 kali 12 144 cm. Jadi luas serbet ini adalah 144 cm. Kenapa nama saya Rasa Nursanti Ahmad Gani? Ini ada di rumah saya dari kaple, panjang sisi sama dengan 1 cm, keliling 40 cm, sama dengan 4 kali 1 cm sama dengan 44 cm. Jadi keliling itu ini adalah 44 cm. Luas 11 kali 11 sama dengan 121 cm. Jenis luas ini adalah 121 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lucia Pangetika. Saya pendidik di SDN Dandang 2, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya akan merefleksikan hasil dari kegiatan pembelajaran saya. Ada 3 hal yang saya dapatkan dalam pembelajaran ini. Yang pertama adalah saya mengetahui minat murid yang beragam, sehingga harus difasilitasi untuk menumbuhkan potensi yang ada dalam diri murid. Yang kedua yaitu saya mengetahui teknik-teknik pembelajaran sosial emosional, sehingga memudahkan pendidik untuk mengelola emosinya, sehingga berorientasi kepada murid untuk memetakan kebutuhan belajar, baik berdasarkan kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar. Pembelajaran yang saya peroleh yang ketiga adalah saya mampu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga memudahkan saya untuk memetakan kebutuhan murid, serta memudahkan saya untuk menentukan strategi pembelajaran, baik berdasarkan konten, proses, maupun produk dalam pelaksanaan pembelajarannya. Yang saya rasakan setelah saya merancang dan melaksanakan pembelajaran ini adalah saya sangat merasa antusias, merasa senang ketika murid-murid saya bersemangat menjadi lebih aktif ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, dan ketika pembelajaran sosial emosional itu diintegrasikan dalam pembelajaran, saya mampu mengembangkan kompetensi sosial dari peserta didik. Murid mampu berempati dengan teman sejawatnya melalui pengenalan emosi. Pembelajaran sosial emosional yang saya integrasikan dalam pembelajaran kali ini adalah saya ingin mengetahui bagaimana emosi atau perasaan yang dialami oleh anak ketika telah selesai melakukan kegiatan pembelajaran. Dan di situ saya memperoleh gambaran bahwa beberapa dari mereka merasa senang dengan kegiatan pembelajaran yang telah mereka laksanakan, dan ada juga yang merasa sedih. Nah, dari perasaan yang telah dimunculkan oleh peserta didik ini, saya sebagai guru akan memberikan penguatan kepada peserta didik yang sudah merasa senang pada hari ini, dan juga memberikan motivasi kepada peserta didik yang merasa sedih. Motivasi yang diberikan selain motivasi dari saya sendiri sebagai pendidik, juga motivasi dari teman sejawatnya. Jadi di sini ada rasa untuk menumbuhkan rasa empati dari teman sejawat yang ada di dalam kelas untuk memotivasi temannya yang sedih.
melakukan evaluasi pembelajaran dan berdasarkan pengamatan yang telah saya lakukan, perbaikan yang akan saya lakukan adalah membuat media pembelajaran yang lebih inovatif agar peserta didik menjadi lebih aktif, lebih bersemangat, dan lebih senang ketika mengikuti pembelajaran, sehingga pembelajaran itu lebih bermakna. Selain itu, saya akan lebih sering menggunakan pembelajaran sosial emosional kepada peserta didik disesuaikan dengan tingkat usia peserta didik. Demikian refleksi dari saya. Salam sehat, salam dari Bumi Tambun Pungai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.